Ya. Thumma banati akhinya, keponakan perempuan. Thumma banati ibni, kemudian cucu perempuan. Thumma banati ibni, kemudian cucu perempuan. Tanya, thumma banati amam, kemudian sepupu perempuan dari pihak ayah. Wa kadzalik, dan begitulah seterusnya. Wa kadzalik, dan begitulah seterusnya. Wa kadzalik, dan begitulah seterusnya. Sudah. Thumma ba'da ta'adzuril i'tibari bihin, kemudian setelah tidak bisa memperhatikan mahar mereka, ya, li'adamihin, karena mereka tidak ada, au jahlin bimahrihin, atau tidak tahu mahar mereka berapa, au nasabihin, atau nasab mereka, au li'annahunna lam yankihna, atau mereka itu belum menikah, yu'tabaru binisa'i arhamiha, maka disamakanlah maharnya dengan mahar perempuan-perempuan yang masih ada hubungan rahim dengannya. Perempuan-perempuan yang masih ada hubungan rahim dengannya. Kajaddat, seperti nenek, wa khalat, seperti bibi. Tuqaddamul jihatul wahidah minhunna ala ghairiha, didahulukanlah pihak terdekat di antara mereka. Tuqaddamul jihatul qurba minhunna ala ghairiha, didahulukanlah pihak terdekat di antara mereka, ala ghairiha, ya, ketimbang yang lainnya. Minal jihatil wahidah ala ghairiha, dan didahulukan juga orang terdekat dari satu pihak, dan didahulukan juga orang paling terdekat dalam satu pihak. Udah belum? Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata ataupun berpendapat. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berpendapat, tuqaddamu minhunnal didahulukan ibu. Thumma ukhtul ummin, kemudian saudari seibu. Thumma jaddat, kemudian nenek, ya. Thumma jaddat, kemudian nenek. Thumma khalat, ya, bibi. Thumma banati akhwat, keponakan perempuan. Thumma banati akhwal, kemudian sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Udah. Thumma ba'da ta'adzur al-i'tibari bihin, ya. Thumma ba'da ta'adzur al-i'tibari bihin, kemudian setelah tidak bisa memperhatikan mahar mereka, udah. Dua macam. Pertama, mahar apa? Mahar yang seperti akad. Saya nikahkan kepada kamu putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar 50 juta tunai. Itulah yang seperti akad. Namanya mahar misil. Mahar misil. Apa itu mahar misil? Inilah yang akan dibahas sekarang, ya. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Apa itu mahar misil? Umpama ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan itu wajib pakai mahar misil. Kita singkat MM, mahar misil. Ada seorang perempuan wajib pakai mahar misil. Akan datang juga penjelasan kapan seorang itu atau apa sebab-sebab perempuan, kapan saja perempuan itu wajib pakai mahar misil. Akan datang keterangan sebab-sebab perempuan itu wajib pakai mahar misil, akan datang penjelasan. Sekarang yang kita bahas adalah apa itu mahar misil, ya. Bagaimana umpamanya ada seorang perempuan menikah wajib pakai mahar misil. Bagaimana untuk mengetahui nominal mahar misil ini? Inilah yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, katanya ada yang pulpen yang lebih jelas lagi. Yang pertama, katanya perhatikan mahar saudari-saudari kandung. Saudari-saudari kandung, berapa maharnya? Udah. Kalau nggak ada, baru saudari-saudari seayat. Ada pulpen lagi nggak yang lebih apa? Saudari-saudari seayat. Kalau nggak ada, baru keponakan perempuan. Keponakan perempuan. Kalau nggak ada, baru mahar cucu-cucunya perempuan berapa? Kalau nggak ada, baru sepupu apa namanya? Sepupu keponakannya, tante-tantenya. Tante-tantenya. Apa itu tante? Saudari ayah. Kalau nggak ada, baru sepupu perempuannya. Sepupu perempuan. Jadi beginilah memperhatikan mahar misil, ya. Kalau ada seorang perempuan wajib pakai mahar misil, maka perhatikan dulu mahar saudara-saudaranya berapa. Banyak kalau mahar saudaranya 30 juta, maka mahar ini berapa? 30 juta. Nah,
Kalau nggak ada ini, nggak ada ataupun di antara mereka belum ada yang nikah, kan nggak tahu maharnya. Baru perhatikan mahar saudari si ayah. Kalau nggak ada, baru keponakan perempuan. Kalau nggak ada, baru cucu-cucunya. Kalau nggak ada, baru tante-tantenya. Kalau amma adalah saudari ayah. Kalau khalah saudari ibu. Ini tante-tante, kita istilahkan tante amma, saudari ayah. Kalau nggak ada, baru sepupunya. Jadi kalau ada seorang perempuan wajib pakai mahar miskin, nggak boleh langsung memperhatikan mahar sepupunya sebelum memperhatikan mahar orang ini. Harus berdasarkan tertib ini. Perhatikan mahar ini duluan, baru ini. Ya, harus berdasarkan tertib. Kalau ada seorang perempuan wajib pakai mahar miskin, maka nggak boleh perhatikan langsung mahar sepupunya berapa, nggak boleh. Selama belum memperhatikan mahar orang-orang ini atas. Udah. Katanya, kalau orang-orang ini nggak ada, ataupun orang-orang ini istilahnya namanya perempuan asobah ini, perempuan asobah. Hubungan dengan orang ini adalah asobah. Kalau orang-orang ini nggak ada, dia baru perhatikan apa namanya? Perempuan yang masih ada hubungan rahim, perempuan rahim, yang masih ada hubungan rahim ya. Perempuan yang masih ada hubungan rahim. Seperti siapa namanya? Seperti nenek, katanya. Nenek. Seperti apa lagi? Bibi. Khalat. Bibi. Berarti kalau orang-orang ini nggak ada, ataupun mereka itu nggak tahu berapa maharnya, baru perhatikan mahar neneknya berapa. Kalau nggak ada, baru mahar bibinya. Udah, baru mahar bibinya. Berarti inilah namanya, ini hubungan perempuan ini hubungannya lebih dekat ke perempuan yang wajib pakai mahar miskin ya. Baru perhatikan mahar yang ini udah. Nah, ini adalah menurut jumhur ataupun kebanyakan para fuqaha. Imam Mawardi berpendapat kalau ada seorang perempuan wajib pakai mahar miskin, bagaimanakah tertib untuk mencari mahar miskin itu? Yang pertama katanya lihat mahar ibunya. Udah. Kalau nggak ada, baru mahar saudari seibu. Kalau nggak ada, baru nenek. Kalau nggak ada, bibi. Kalau nggak ada, keponakan, sepupu perempuan. Udah. Kalau Mawardi, kalau ada seorang perempuan wajib pakai mahar miskin, langsung tertibnya seperti ini. Perhatikan mahar ibunya berapa. Kalau nggak ada, saudari seibu. Kalau nggak ada, nenek. Kalau nggak ada, bibi. Kalau nggak ada, keponakan. Kalau nggak ada, sepupu. Berbeda nggak dengan tertib ini? Berbeda. Beginilah cara mengetahui mahar miskin. Udah. Setelah itu apa katanya? Thumma ba'da ta'adzur i'tibari bihin. Lanjutannya. Thumma ba'da ta'adzur i'tibari bihin. Kemudian setelah tidak bisa memperhatikan mahar mereka, udah, yu'tabaru bi nisa'i baladiha, disamakanlah dengan mahar perempuan sekampungnya. Aw may yumathiluha fil jamali aw diddih, atau perempuan yang selevel dengannya. Fil jamali aw diddih, baik dari segi kecantikan atau tidaknya. Udah. Awairihima, atau selain keduanya, atau selain kedua sifat tersebut, mimma yahsulu bihi tafawutur rubbah, dari sifat-sifat yang bisa menjadikan perhatian orang lain itu berbeda-beda. Udah, perhatikan. Kan tadi kita katakan apabila ada seorang perempuan wajib mahar miskin, maka perhatikanlah mahar orang-orang ini kan. Atau orang-orang ini nggak ada, ataupun nggak diketahui maharnya, atau nasabnya nggak diketahui, atau di antara mereka itu belum menikah. Dengan siapakah mahar perempuan yang wajib mahar miskin disamakan? Dengan perempuan sekampung. Perempuan sekampung. Berapa mahar di kampungnya perempuan? Ataupun standar, ataupun rata-rata mahar di kampung itu berapa? Pokoknya mahar perempuan di kampungnya 50 juta, maka maharnya 50 juta. Atau katanya kalau nggak perempuan sekampung, perempuan yang selevel dengan dia, yang selevel dengan dia, baik dari segi kecantikan atau tidaknya. Nah, umpamanya yang secantik dia itu berapa? Ya. Yang secantik dia itu berapa? Tidak dengan perempuan yang tidak punya karir. Pokoknya diperhatikanlah. Kalau tadi nggak ada orang-orang ini, perhatikan dengan dia, baik dari segi faktor umurnya. Pokoknya yang semuda itu berapa? Yang secantik itu berapa? Yang seperti dia itu orangnya, ataupun yang seperti itu karakter kriteria. Perempuan yang sudah menikah yang seperti itu bahannya berapa? Itulah mahar miskin. Mahar tidak ada. Fa in ikhtasat amma yu'tabaru mahruha bihinna min fardin aw naqsin, furida mahrul la'iqun bil hal. Mahar yang layak di ketika itu. Dihalin. Mahar yang layak di ketika itu. Udah. Mahar yang layak di ketika.
rahimnya. Jadi saat kalian ditanya apa itu mahar misir, mahar yang diserupakan dengan kerabat-kerabatnya. Kalau jawaban kalian seperti itu masih belum jawabannya masih belum final. Kalau yang belum klik, yang belum real, yang belum belum finish ya, belum finish. Jadi jawabannya mahar yang diserupakan dengan perempuan sobatnya dengannya. Jadi kemana namanya? Mana tahu ada yang nanya di saat kalian jalan penyambungan. Mahar misir, apa itu mahar misir? Dalam kurung, itulah jawabannya yang dalam kurung. Udah. Sampai sini sebelum kita melanjutkan pelajaran setelahnya. Inilah mahar misir dia itu berdapatan nggak hadir sebelumnya. Di waktu pertemuan mahar misir nggak hadir. Dia nanya, apa itu mahar misir katanya? Nah, rupanya dia katanya seperti itu karena dia nggak datang waktu menyerahkan mahar misir. Mahar yang diserupakan dengan perempuan asobahnya, ya, itulah mahar misir. Dan akan datang inilah yang akan datang ini. Kapan saja perempuan itu wajib pakai mahar misir. Wajib mewajib pada 5 tempat. Wajib mahar misir dan wajib mahar misir punya khamsati mawadi pada 5 tempat. Dalam pernikahan, watain dan wati setubuh berhubungan badan. Wa khul'in, apa itu khulu'? Apa itu khulu'? Halo, apa? Mustolak. Warujuan syahadah, kembali dari pengakuan. Warujuan syahadah kembali dari pengakuan. Wa radha'in dan menyusui. Sekarang kita akan masuk menjelaskan sebab-sebab perempuan itu wajib pakai mahar misir. Ada 5 penyebab ya. Ada 5 penyebab perempuan itu wajib pakai mahar misir. Yang pertama katanya menikah. Pernikahan adalah merupakan salah satu menyebabkan perempuan itu wajib mahar misir. Dan akan datang penjelasan gambaran pernikahan yang mewajibkan mahar misir seperti apa, ataupun bagaimana pernikahan yang mewajibkan mahar misir, seperti apa gambarannya, seperti apa gambaran pernikahan yang mewajibkan mahar misir akan datang. Itu penyebab pertama pernikahan, sebabkan pernikahan. Yang kedua wati, bersetubuh, hubungan badan. Akan datang penjelasan bagaimana wati itu menyebabkan mahar misir. Kapan saja wati itu menyebabkan mahar misir akan datang. Itulah penyebab kedua. Yang ketiga adalah khulu. Apa itu khulu? Tebus tolak. Dan akan datang juga penjelasan kapan khulu itu menyebabkan mahar misir. Akan datang semua penjelasannya. Yang keempat apa? Rujukan syahadah, kembali dari pengakuan. Akan datang juga penjelasan kapan kembali dari pengakuan itu menyebabkan mahar misir akan datang. Yang kelima adalah rodok, menyusui. Menyusui akan datang juga penjelasan kapan ya, kapan menyusui itu ataupun bagaimana gambaran menyusui itu menyebabkan mahar misir. Semuanya akan datang. Semuanya akan datang penjelasannya. Pokoknya nanti kalau ada yang nanya, uzkur apa? Wati, khulu, rujukan syahadah dan rodok. Ya, rodok. Fan nikahu, ini yang pertama. Menyerahkan yang pertama, fan nikahu, maka pernikahan yajibu fihi mahar misir, wajib padanya mahar misir fima law tazawwajaha mufawwadah, fima la tazawwajaha mufawwadah, jikalau ada seorang wali perempuan menikahkannya mufawwadah, tanpa mahar. Jadi kalau ada seorang wali menikahkan perempuan, ataupun kalau ada seorang perempuan dinikahkan wali yang tanpa mahar, apa kronologi? Bagaimana kronologi seorang wali itu menikahkan seorang perempuan tanpa mahar? Bi'aqal Rasyidah katanya. Umpama Rasyidah liwaliha, umpama seorang perempuan yang sehat normal, ya, umpama seorang perempuan yang sehat normal berkata kepada walinya, bi'aqal Rasyidah liwaliha, umpama seorang perempuan sehat normal berkata kepada walinya, zawwidni bila maharin, nikahkanlah saya tanpa mahar, katanya kepada walinya. Zawwidni bila mahrin, nikahkanlah saya tanpa mahar. Fazawwaja, maka walinya itu menikahkannya. Wa nafal mahar, dan menafikan mahar. Bagaimana gambaran menikahkan dan menafikan mahar? Saya nikahkan kepada kamu putri saya Fulanah binti Fulanah tanpa mahar. Maka dalam hal ini wajib pakai mahar misir. Dalam hal ini wajib pakai mahar misir. Saya nikahkan kepada kamu putri saya Fulanah binti Fulanah. Fulanah binti Fulanah tanpa mahar katanya. Maka wajib pakai mahar misir. Maka hati-hati di-prank oleh calon kalian ya. Nanti hati-hati kalian di-prank oleh calon kalian. Kenapa? Umpama kalian sepakat di luar akad maharnya 20 juta. Sementara rata-rata mahar saudari-saudarinya ataupun kakaknya semua adalah 30 juta. Dia itu memang pengen maharnya 30 juta. Namun dia itu nggak sanggup mengatakan kepada calonnya itu 30 juta. Namun calonnya itu pemanya hanya pengen memaharinya 20 juta aja. Bagaimana dia kalau pengen nge-prank? Dia bilang kepada walinya, ayah nikahkanlah saya tanpa mahar katanya. Nikahkanlah saya tanpa mahar. Jadi karena cowok ini nggak mau membayar 30 juta, dia itu pengen 20 juta aja. Di saat menikahkan, saya nikahkan kepada kamu putri saya Fulanah binti Fulanah tanpa mahar. Di saat mendengarkan ini,
si cowok ini udah semangat banget nih, oh tanpa mahar nih katanya. Qabil tuh sehingga dia itu bersegera untuk menerimanya. Saya terima nikahnya fulana binti fulana tanpa mahar. Rupanya maharnya wajib tadi pakai mahar misi 30 juta. 30 juta wajib 30 juta. Karena pada ini di waktu ataupun karena calonnya ini adalah karena calonnya itu di waktu mendengarkan di waktu apa namanya? Di waktu kita di waktu menjelaskan penjelasan mahar misil, dia itu fokus berbeda dengan fakirnya. Fakirnya itu di sana enggak fokus ataupun dia itu ngantuk atau tidur ya. Dia itu ngantuk atau tidur. Sehingga itu kena prank dia. Padahal jika itu udah pernah dipelajari mahar misil kan, penyebab-penyebab mahar misil sehingga dia kena prank ya. Karena pada ini fokus saat mendengarkan, dia itu pengen ngerjain ataupun pengen ngeprank calonnya itu ya. Dia itu pengen maharnya 30 juta. Itu hati-hati ya. Itu namanya mahar ataupun menikahkan perempuan wana fal mahar menafikan mahar. Ausah kata-katanya. Atau tanpa menyebutkan mahar di akad. Ausah kata. Atau tanpa menyebutkan mahar di akad. Bagaimana gambaran menikahkan seseorang tanpa menyebutkan mahar? Ausah kata. Saya nikahkan kepada kamu putri saya fulana binti fulana. Udah itu aja. Tanpa menyebutkan mahar sama sekali. Saya nikah kepada putri saya fulana binti fulana, udah saya terima nikah fulana binti fulana. Itu aja. Kata itulah salah satu menyebabkan mahar misil. Itulah satu-satu gambaran pernikahan yang mewajibkan mahar misil ataupun gambaran deskripsi masalah pernikahan yang mewajibkan mahar misil. Itulah satu gambarannya. Maka hati-hati. Nanti kalau ada yang seperti itu, kalian nggak mau maharnya mahar misil, jangan terima dulu. Perhatikan maharnya. Perhatikan dulu lapasnya apakah udah benar belum. Apakah biar nanti kalian takutnya di-prank kan? Kalau nggak diperhatikan lafaz akadnya. Karena kenapa? Karena lafaz nikah itu merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pernikahan. Apa yang diucapkan di lafaz itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh sekali. Jangan nanti pas diterima, enggak itu adalah bercanda, saya enggak jadi terima katanya. Enggak, kalau udah diterima, udah disaksikan oleh saksi sah, udah sah pernikahan. Jadi wajib pakai mahar misil. Bagaimana contohnya? Umpama ada seorang perempuan mengatakan kepada walinya, nikahkanlah saya kepada ayah nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kira-kira ayah nikahkanlah saya dengan laki-laki yang menurut ayah layak bagi saya, cocok bagi saya. Dia itu enggak berbicara mahar. Pokoknya itu dia itu hanya mengatakan seperti itu. Nikahkanlah saya tanpa mahar katanya. Dengan nikahkanlah saya tanpa mahar dengan laki-laki yang layak atau mahar di sini. Umpama mahar mereka 30 juta. Maka dalam hal ini juga wajib mahar di sini. Uang asing atau dengan mata uang asing. Bagaimana contohnya? Putri saya fulana binti fulana dengan namanya pernikahannya ini di Indonesia. Sementara nikahnya di Indonesia. Sementara nikahnya di Indonesia itu merupakan wajib mahar itu. Karena kita katanya sebagaimana yang kita kawin, sebagaimana yang kita kawin. Ya. Sebagaimana kita